hari ini fokus ke Umi cerita tentang Pak Umi nih. Sekalipun rata-rata ya kayaknya mau udah tahu ya. Atau emang yang pasrah aja lah, terserah Umi lah. Tapi mungkin ada yang pengen tahu, apalagi kalau misalnya orang tua yang anak yang sebelumnya di lembaga lain, yang ini apa gitu. Mau gina kemarin kayaknya anaknya semakin cuy kakak dua ini memang belum ada ya waktu itu ya kakak dua. Ya sekolah Umi juga. Terus siapa lagi, biar ada hal apa yang mungkin berbeda gitu ya. Nah sekarang Umi mau cerita tentang PAUD Umi dulu ya. Nah PAUD Taman Mujahid itu ada dengan ketidaksengajaan. Ya punya media main banyak gitu ya, buat apa gitu ya. Sebelumnya Bang Umi mengajar di lembaga lain, lalu daripada ngambrek terus atau Umi kiloin gitu ya, asal nggak ada nilainya, padahal itu dengan perjuangan ada nilai uang di sana yang pengorbanannya Umi ingat banget gitu ya. Terus lalu ya udah, kan memang Umi mah seneng ya bocil-bocil gitu ya, di rumah juga sama kayak tanda kutip kayak PAUD tuh kebaikan juga gitu ya, ngajarin rutin lu bangun pagi terus hafalan, terus apalagi ya itu masih kecil gitu. Terus namanya tanda kutip main dengan sentra itu enggak dari dulu gitu, cuman nyebutnya bukan sentra. Kayak makan itu juga pun pakai trik, kayak bener-bener dari berdua bertigaan aja di rumah itu ya, kayak bikin PAUD kecil gitu ya. Jadi naluri ke jiwa pendidik itu tumbuh gitu ya. Lalu Umi tengok kanan kiri gitu ya, anak yang segini-gini nih dulu tuh lagi banyaknya dititipin ke tetangga gitu ya. Nah ini asal mula waktu itu kenapa Umi tergerak gitu ya. Lalu dititipin tetangga, makan mamanya kerja. Nah yang dititipin sepertinya kurang ilmu gitu, perasaan Umi mah gitu ya, kalau Umi mengamati. Jadi anak bisa nganterin pagi, taunya mau udah dimandiin, terus dibedakin cepuk gitu ya. Umi aduh getar pengen ngeratain gitu ya bedaknya gitu ya. Kayaknya itu ngebedakin masih basah gitu. Kebayangkan jadi kayak kentak. Nah udah gitu. Nah, jadi udah gitu diamprak aja di balai depan rumah sambil makan gitu si anaknya itu ya. Ya dulu makan gitu ya. Udah gitu nggak ada edukasi misalnya baca doa gitu ya, kan Umi ngeliat banget gitu ya, jadi ngeliat gitu kata yang bolak balik ketika mau ke warung apa tahu kan enak tengok gitu ya, makan ntar disuapin, ntar pokoknya nggak ada ngomongnya gitu, udah gitu ya udah. Terus kalau udah gitu ya si yang dititipin tuh sibuk ngerjain apalah gitu. Nah tuh anak tuh diem aja sih, yang mainan kagak ada, yang apa diem aja nonton TV. Nah itu yang melihat gitu ya, masa kemana ada yang salah deh kayaknya gitu ya. Lalu pas sudah punya itu ya udahlah, ngumpulin anak bocil-bocil lah gitu ya, anak tetangga, dan itu alhamdulillah berhasil lah sampai 18 ya anak tetangga itu. Karena ketika lapor dengan Pak Dino dan Pak Halim ya waktu Al Mubarok dulu ada tuh kan DKM malah. Umi memang dari dulu selalu diskusi sih soal yang sifatnya ini kan apa kegiatan kemasyarakatan gitu ya. Jadi bukan ini punya Umi terserah saya lah sekarang kayak gitu. Tetap aja selalu Umi cerita tuh sebelum apa-apa juga cerita dulu sama Pak RT gitu. Pak RT saya rencana mau gini, Pak Dino inget waktu itu ya. Lalu Pak Halim tuh, Pak Halim sampai gini, ya udah Umi buat nanti saya ACC kan bikin di masjid, itu awalnya loh. Terus saya ke Bu Neneng, Bu Lurah dulu ya, Bu Lurah gitu ya. Pas Umi kan ya lumayan lah Umi merekomendasi baca tuh banyak gitu ya. Bu gitu ya, gimana kalau di desa itu punya PAUD sendiri gitu, TK sendiri, punya desa gitu maksudnya. Rupanya beliau itu mungkin nggak ngerti maksud Umi gitu ya, nggak punya gambaran gitu. Umi kan itu apa sih banyak bahan baca lah ya, orang lain udah di sana tuh sudah ada pergerakan apa yang Umi tahu gitu. Jadi mungkin aja Bu, jadi desa punya sendiri gitu ya, yang katanya bukan profit kan gitu kalau desa namanya desa. Terus nah beliau jawabnya gini, orang banyak ya gitu. Iya tapi itu milik pribadi, yayasan orang lain, ini maksudnya desa.
nggak usah nggak pak, udah yang ini banyak ya udah deal gitu ya. Gak lama tuh ada lomba desa beneran, jadi gitu ya. Makanya pas kita gak lama, bukan gak lama dalam sebentar, tapi kita udah berjalan gitu ya, ada lomba desa kan, dituntut kan desa itu punya PAUD nggak gitu kan gitu. Akhirnya Umi yang dideketin, lembaga lain kan nggak bisa karena jatuhnya swasta, dan hanya Umi doang yang rela lah gitu ya, di atas namakan desa aja kan gitu ya. Akhirnya masuk tuh, jadi dilaporkan gitu kalau murid kita segini segini gitu kan. Nah, udahlah dari masalah desa udah, berarti ini udah Umi mah buat aja sendiri. Terus yang Umi tergerak lagi tambah gini, Umi kan ngelola juga lembaga di lingkungan sini lah, PAUD juga gitu ya, setingkat PAUD. Asa dari dulu dah, dari anak Umi, dari anak Umi yang Umi waktu ngajar pun Umi lihat itu kayaknya TK itu seharusnya nggak gitu loh, seharusnya nggak gitu. Itu penerapan Umi mah ke rumah. Ketika anak Umi juga diprotes gurunya di TK mau SD, waktu di SD juga sama, kok belum bisa baca nulis. Ya memang kelas 1 baru belajar, saya bilang ini cuma belum kelas 1 gitu ya. Terus jangan disamain sama orang lain yang justru yang banyak itu belum tentu benar gitu loh, yang dilakukan orang tua sampai dibimbelin ya, bukan bimbelin, dilesin gitu, ini salah. Bagaimana nikmatnya anak proses belajar itu nggak ada sebelum gitu ya. Terus saya kira ya udah, kita dari itulah tergerak lah, pengen tanda kutip tuh ngasih contoh itu sebenarnya kayak apa. Awal 18 anak itu masuk di sini, tergerak tuh orang-orang, wah gitu murah karena itu sehari 1.000 saat itu, murah gitu. Pas dia mati merenya, terus di tahun keduanya berubah, ada sesuatu hal, dan itu bisa buktikan memang ada sesuatu hal, akhirnya jadi cuma 5 tuh, dari 18 hingga 5. Dan punya usut walaupun gak nyari-nyari ya, tapi jadi tahu gitu, ternyata ada yang menarik diam-diam. Itulah sedihnya gitu ya, padahal lingkup pegangan Umi itu kelompok bermain tuh, jadi bukan TK. Jadi udah lapor Pak Dino itu, SK-nya masih SK-nya apa, surat ini masih ada, itu kelompok bermain. Karena saat itu belum ada kelompok bermain. Kalau mau gini kan apalah sini ya, itu kan rata-rata TK, RA ya kan, nggak ada kelompok bermain, bikin lah gitu. Dilala pas lagi berjalan, pas tarikan tahun kedua, terus kenapa jadi tinggal 5 gitu ya. Nggak taunya yang tadinya TK, RA narik juga anak usia kelompok bermain. Bayangkan, sampai-sampai saya berpikir ini tahu aturan apa enggak sih gitu, ini tahu enggak pijakan penyelenggaraan lembaga gitu loh. Nah terus ya sepanjang tahun lah banyak lah ininya masalah. Akhirnya Taman Mujahid yang tadinya mau kelompok bermain berubah menjadi SPS. Kenapa SPS? Tadi ya hasil baca ternyata ayah bismillah gitu ya. Ternyata SPS itu melayani, melingkupi layanan usia justru 0 sampai 6 tahun. Saya tarik semua jadinya. Gitu kan hikmahnya itu. Gitu kan, orang tanda kutip ya tidak legal